Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya minggu pagi ini menjelang siang ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita boleh datang untuk menghampiri tata kekudusannya. Amin. Itu sebabnya mari di pagi menjelang siang ini kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, sekali lagi jangan berkecil hati, tetapi biar sebagaimana kami di sini menikmati hadirat Tuhan, saudara juga di tempat di mana saudara duduk hari ini, hadirat Tuhan ada di tempat itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Kami naikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya tetap sama dalam hidup kami. Bahkan semakin hari kian indah, semakin dahsyat, semakin luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau agungkan Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu beberapa menit ke depan, 1 jam, bahkan beberapa menit ke depan. Tuhan, izinkan kami satu kali lagi kami boleh dilawat, kami boleh diberkati, kami boleh dipenuhi dengan sukacita surga. Terima kasih, kami dedikasikan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami menjanjikan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa pujian penyembahan hadir untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia Allah Tuhan kita yang layak, tidak ada Allah seperti Dia. Mari bersama-sama satu suara katakan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Suara dan nyanyikan sorak kebenaran di dalam. Kami tak bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, 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 besar Tuhan,
for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggi besar, besar Tuhan, ditinggikan, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Engkau ajaib Tuhan, kami puji Engkau pagi menjelang siang ini. Biar namamu yang kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat bertata atas kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau, bawa kami untuk mengalami kedalaman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, yes, Oh
dapat rasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, oh, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kami percaya Yesus, Kaulah pengharapan, Kaulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sukacita kami. Ya Tuhan, selamat Kau yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, oh, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya Kau Tuhan, ya Yesus, yang terutama di. Selamanya Engkau tetap Tuhan di hidup kami. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari saudara sendiri katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
lalu sembah Dia, berikan penyembahan yang terbaik buat Dia Yesus Tuhan, sebab Dia sudah berikan segalanya dalam hidup kami. Biar kasih sayang memenuhi kami Tuhan, biar kemurahan-Mu memenuhi setiap kami, damai-Mu memenuhi setiap kami, sukacita-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Seberapa besar kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Mengalir buat setiap hati ya Tuhan. Mengalir buat pribadi lepas pribadi. Mengalir Holy Spirit. Mengalir Tuhan. Engkaulah keperluan kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah sukacita kami. Oh Yesus. Oh. Ora masyaallah. Ora la oh yes, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come. Ora la masyaallah. Jesus,
Jesus, lawat setiap kami. Oh Yesus, ada penghiburan buat setiap hati. Ada kekuatan buat setiap hati Tuhan. Oh Yesus Tuhan, karena masalah setiap ketakutan sirna Tuhan, setiap kecemasan Kau angkat dari hidup kami Tuhan. Lama sandara lama, oh Jesus, hadirat-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menguatkan. Shandara lama yaso, hirana ya namo. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus, we worship You, Lord, we worship You. Sandara lama yara lama, yara lama sandara lama, yara lama shira lama. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Satu yang kami percaya Tuhan, sewaktu kami tinggikan Engkau, sewaktu kami memuliakan Engkau, Engkau bertata di atasnya, dan Engkau ubah segala sesuatunya menjadi baik. Engkau ubah segala sesuatunya menjadi sangat baik. Engkau mengubah segala sesuatunya menjadi sangat indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Ku senang
Sembah Dia, sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah, ya Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kami menyembah-Mu. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkau layak, layak dipuji, Engkau layak, layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya baik. Segalanya baik, Kau layak Tuhan, Engkau layak, Yesus layak. Sebab Engkau yang layak di tempat ini Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji.
Sama-sama. Saya Engkaulah, Kau layak Tuhan, layak dipuji. Engkaulah, oh Yesus, layak disembah. Engkau mulia, Engkaulah ajaib, segalanya baik. Kau layak Tuhan, Engkaulah layak dipuji. Engkaulah layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya baik. Kau mulia Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan bila pagi hari ini kembali Kau izinkan kami memiliki waktu yang cukup untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mengucap syukur, untuk mengajukan permohonan, untuk sampaikan harapan bagi kami, kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kalau pagi hari ini sebagian dari kami beribadah dari tempat yang sungguh sangat indah ini ya Tuhan. Namun sebagian besar dari kami, umat-Mu, kekasih-Mu, masih harus tinggal di rumah dan mengikuti ibadah ini melalui fasilitas online. Kami percaya berkat-Mu tidak akan membedakan tempat kami berada. Berkat-Mu tidak akan membedakan cara kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, lawat kami ya Tuhan, urapi pribadi kami lepas pribadi, dan kami percaya Engkau akan mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga semua dari kami bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan bagi hidup kami. Karena rencana-Mu begitu indah, rencana-Mu begitu detail atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh sangat berbahagia pagi hari ini ada di tempat ini setelah kurang lebih 1,5 tahun ya Pak Slamet. Saya kemari dulu itu ya, yang waktu malam, belum ya? Waktu itu masih 2, yang satu masih dalam rencana, tapi rupanya Tuhan memiliki rencana yang lain. Saya diajak Pastor Andi kemari supaya bisa bersama-sama Pak Slamet mendapatkan tempat yang baru itu gitu. Jadi tempat itu dengan sebuah perjuangan yang enggak mudah, dengan sebuah langkah yang agak sedikit berbelit, tapi sekali lagi Tuhan kita ajaib. Tuhan kita sungguh sangat pemurah, Tuhan kita mengasihi apabila kita sungguh-sungguh menyampaikan permohonan, menyampaikan harap dan bersyukur atas apa yang sudah beliau berikan. Puji Tuhan akhirnya gedung itu menjadi milik GBI Mason Avenue. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga enggak menyangka walaupun berstatus pensiunan rupanya masih bisa gitu ngasih membantu Pak Slamet kasih jalan ke sana kemari. Oh iya, Bapak Ibu sekalian kalau belum kenal mungkin enggak sayang dan juga makin enggak ngerti ya.
Saya ini kalau dari tetangga sebelah, dari saudara gitu, saya ini mualif gitu loh. Ya kalau mualaf kan ya ke sana, kalau yang saya kan mualif gitu ya. Saya orang Bali, nama saya Wayan Hendra, tapi kalau baca belakangnya akan kaget. Wayan Hendra Setiawan, saya dikasih marga Silitonga dari Sumatera Utara. Ada ito saya di sini. Berusia kian ya kalau nggak salah ya Pak. Ya, itu kalau orang Jawa bilang adik saya, ya, atau kakak saya sama saja itu yang penting masih keluarga dengan saya dari sisi marga. Ya, saya dipercaya oleh pastoral di Gandaria City di Grow Center untuk memimpin Departemen Diakonia. Jadi banyak banget berhubungan dengan Pak Slamet dan timnya. Bahkan kemarin di awal-awal COVID, Pak Slamet sempat main-main ke rumah ya. Main-main ke rumah gitu, karena nggak mungkin sewa gudang, nggak mungkin naruh di mana-mana. Semua sembako dan obat-obatan itu adanya di ruang tamu rumah saya. Jadi ruang tamu rumah saya itu kalau terima tamu ya sudah di antara kardus-kardus gitu loh. Ya, tumpukan mie instan, tumpukan gula, tumpukan minyak, kecap, macam-macam. Baru selesai bulan Juli yang lalu. Ya, ditutup kegiatan KJ Together pada tanggal 30 Juli, 1 bulan molor dari batas yang sebenarnya, dan puji Tuhan dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk saudara-saudara yang ada di Maison Avenue. Totalnya itu 184 orang ditambah 41 orang dari Manado. Jadi lumayan banyak. Dan 4 rumah sakit yang enggak kecil. Salah satunya Eka Hospital yang ada di kota wisata ini. Dan total dana yang berhasil kami salurkan itu 980 juta dari total uang 1 miliar yang dialokasikan gereja untuk saya pegang. Kalau dari sisi pengalaman sih uang itu kecil. Karena saya dulu waktu masih kerja pegang duitnya itu sebulan triliunan. Tapi karena sudah pensiun, enggak punya kerjaan, ya kan? Dan diminta bantu ngelola gereja, duit 1 miliar itu ya wow. Ya kan? Nolnya 9 loh. Ya. Saya dulu pegang gini biasa itu, lempar sana lempar sini. Sekarang ya pegang gitu ya agak semutan gitu loh, bukan duit sendiri ya, duit jemaat banyak ya. Puji Tuhan masih bisa kami pertanggungjawabkan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya oh ya Pak Slamet, Ibu, salam dari istri saya. Tadi dia harusnya pengen ikut, tapi mendadak cucu saya teriak-teriak minta diawasi belajarnya karena opung aku sebelajar sama siapa, opung uban nggak ada kata gitu. Udahlah sama opung borumu saya bilang gitu. Ya istri saya baru silalahi dari Sumatera Utara. Ya saya ngelayap ke Sumatera Utara, pulang bawa oleh-oleh untuk bapak ibu saya itu. Cucu saya itu bukan cucu kandung anak dari anak saya cuma 1, gadis baru 24 tahun, tapi ada anak kakak dulu sejak kecil, sejak kami masih lajang, mereka itu ikut kami gitu. Jadi udah seperti anak, ini anaknya, bapak ibunya sedang di Singapura, belum bisa balik, jadi anak itu sama kami mau ujian ya, hanya takut sama opung ubannya. Dia nggak julukin saya opung uban karena opungnya sendiri ada opung dolinya. Ya biar beda panggil saya opung uban katanya. Padahal opungnya juga beruban gitu.
Pagi hari ini saya membawakan satu catatan atau judul yang akan saya sampaikan adalah bertumbuh. Bertumbuh sesuai dengan apa yang tertulis di X-Banner di gereja ini. Tema lokal adalah Strong and Healthy Church dengan visinya adalah menjadi penyembah yang benar sehingga dipulihkan. Wow, luar biasa ya, bukan penyembah biasa, tapi penyembah yang benar. Kalau benar, itu pasti baik. Tapi kalau baik, kadang-kadang nggak benar. Ya kan? Koruptor nyumbang gereja. Baik nggak? Baik. Bener nggak? Enggak. Ya, enggak. Puji Tuhan, saya 30 tahun kerja di pemerintahan, enggak tergoda sepeser pun untuk ikut-ikut rame-rame keroyokan itu, bancaan ya, saya enggak pernah ikut. Dan sampai hari ini Tuhan juga enggak bikin saya berkekurangan, walaupun tidak berkelebihan, ya, tapi enggak berkekurangan. Misi dari gereja ini luar biasa, menjangkau yang belum terjangkau. Kita yang sudah ditugaskan Tuhan dan ada di gereja ini untuk bisa menjadi orang benar, maka kita harus bisa tumbuh supaya iman kita kuat, iman kita baik, akhirnya kita mampu menjangkau yang belum terjangkau. Kalau kita sendiri belum baik, kita sendiri belum benar, kita sendiri imannya belum kuat, gimana mau ngomongin orang? Benar gak? Ya, saya pernah sampai menangis ditepuk oleh sahabat saya, dia Margauta Barat. Pada waktu di Lampung saya bertugas. Saya tempat di mana saya bertugas selalu saya buat kebaktian bulanan dari rumah ke rumah dan kebaktian mingguan di kantor. Ya, kalau hari Jumat jam 11:30 kan pada Jumatan tuh. Saya juga Jumatan. Ya, Pak, tempatnya nggak ada. Siapa bilang? Di ruangan saya emang nggak bisa. Emang ada 1000 jumlah kalian? Enggak kan? Enggak, paling 20. Ya udah, bikin kursi aja di ruangan saya. Ya udah. Wah, repot nanti Pak. Cari-cari pendeta khotbah. Kok susah amat? Kita aja 20 ini giliran. Tiap minggu udah 20 minggu dapat kan? Wah, saya nggak biasa Pak. Kalau kamu sudah biasa saya nggak suruh. Karena belum biasa, ayo dibiasakan. Nah, ya toh? Bener nggak? Ya, jadi begitu. Coba saya ingatkan kita semua di Kejadian 9 ayat 1, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Di sini ada perjanjian Allah dengan Nuh. Saya yakin kita semua tahu siapa Nuh. Bagaimana dia diberkati, bagaimana perjuangan dia. Di sini Tuhan mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jangan diplesetin ya. Nanti kalau diplesetin kita dimarahi kepala BKKBN. Ya kan, wah kalau gitu beranak banyak-banyak boleh. Bukan itu zaman Nuh. Kalau zaman sekarang ya enggak. Ya, banyak anak, banyak rezeki, banyak anak, banyak pikiran ya. Ya, coba sekarang. Ya kan? Sekolah semua online. Anaknya ada kelas 2, kelas 4, kelas 6, SMP, SMA. Semua minta HP sendiri-sendiri. Karena PR-nya beda-beda. Gurunya beda-beda. Benar nggak?
Udah beli laptop aja bareng, ya mana bisa. Tetap susah. Ya, istri saya itu bilang, aduh gimana ya caranya. Karena orang semua tidak ada yang tidak susah. Konglomerat pun sekarang ini susah. Ya, kalau mengatakan Pak omset saya turun 30%, wah sehebat itu. Teman saya pengusaha kapal omset saya turun 85%. Kan kita ngomongnya iya pengusaha kapal 80%, sisa 15% masih bagus. Sopo kondo lah, pegawainya kan banyak. Dia punya visi, saya nggak akan memberhentikan satupun pegawai saya, even itu seorang tukang sapu. Karena dia juga masih butuh makan. Kalau saya berhentikan dia makan dari mana? Betul nggak? Jadi firman Tuhan mengatakan bersucilah dan bertambah banyaklah ini jangan diplesetkan. Maksudnya, ya kalau saya di sini saya sikapi firman Tuhan ini dengan bahwa jangan kita diam. Betul nggak? Menjangkau yang belum terjangkau. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan keselamatan. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan berita baik. Maaf kata nih, maaf ya, saya bikin yang ekstrim. Gak usah ngomong kita menjangkau cari mu'alib kayak saya gini. Ya, yang benar-benar parsilang kata itu saya itu, yang ngakunya Kristen, yang KTP-nya Kristen, coba disensus. Yang baca Alkitab berapa persen? Yang ke gereja berapa persen? Yang ke gereja ngerti yang dikhotbahkan berapa persen? Benar gak? Nah, bisa saja orang-orang ini belum terjangkau. Sekarang online, kesempatan lah bangun siang. Gerejanya nanti sore saja. Sore dikit lupa tadi sepedaan capek. Ntar malam ketiduran. Besok masih bisa. Lu Tuhan kok dijanjiin. Biar Tuhan saja yang janji sama kita. Jangan kita janji sama Tuhan. Ya, kita gak usah janji, laksanakan saja. Kayak prinsipnya dagang sepatu toh, apa? Just do it. Just do it. Maksudnya itu udah kalau sudah merek yang itu beli saja, ora usah mikir. Itu loh. Maksudnya. Ya kita sama Tuhan juga begitu. Ya. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Alatnya apa? Alatnya ada. Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Agak panjang saya bacakan. Berfirmanlah Allah. Oh ya, sebelum lupa. Ini disampaikan Tuhan di hari kedua penciptaan alam semesta. Ya, hari kedua. Belum ada apa-apa. Gung liwang liwung, baru tanah, air, dan udara. Hari pertama kan itu kan? Hari kedua lah beliau mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pak, hubungannya ki opo? Beranak cuculah kok terus dengan tanah yang subur. Anda harus jadi tanah yang subur.
Anda harus jadi tempat Tuhan menaburkan benih yang tumbuh dengan baik. Ingat loh, yang tumbuh, disuruh tumbuh sama Tuhan, yang diciptakan itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Beranak cuculah engkau, penuhilah bumi. Nyambung enggak? Ngerti enggak? Bener kan? Kita disuruh anak cucu. Tapi deketin cewek agak berani. Gimana mau beranak? Anda pengen mangga, yang ditanam semangka. Bisa tumbuh enggak? Ya kan? Gak bisa. Ya, almarhum Bruri itulah yang paling hebat. Ya kan? Menghasilkan semangka berdaun sirih. Sirih gak berbiji. Ya. Jangan seperti ada band. Apa itu? Ayo anak muda, ada band. Si Barani yang nyanyi. Manusia bodoh. Hanya ada band yang mengatakan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh. Percaya? Yang ada manusia malas. Ya kan? Malas. Itu tadi. Gereja pagi, aduh. Mumpung gak ada apa-apa, bangunnya agak siangan. Gereja siang bisa, sore bisa, malam bisa. Enggak pun bisa. Bener gak? Sudah banyak orang ke gereja, gak butuh akunya Tuhan. Bener. Tak tanya sekarang, bener, jawab dengan jujur. Gak butuh Anda Tuhan. Lalu ngapain tadi yang kejadian 9 tadi? Beranak cuculah engkau, penuhilah bumi. Yang kejadian 1 ayat 11, tanah yang subur menumbuhkan tunas-tunas muda, bukan tunas-tunas tuir. Ya kan? Anak-anak muda, subur, tumbuh sana sini, jadi yang baik. Bagaimana caranya, maksudnya tanah yang subur itu? Anda harus jadi orang yang benar. Kalau tanah subur diolah Pak Tani, dicangkul, ya. Saya ini orang kampung. Dulu masa kecil saya itu lari-larian di desa di Bali, sana tempat bapak saya di lereng Gunung Agung. Itu seolah-olah itu kayak lagunya Kus Plus itu loh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Gitu. Ya, seolah-olah seperti itu. Emang ada tongkat itu kalau ditanam gitu, lalu jadi tongkat tuh kayu udah kering, udah mati kok. Tapi seperti itulah ibaratnya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, saking suburnya tanah kita. Saking suburnya tanah kita. Anda pulang dari sini, mampir warung, tapi jangan seperti yang viral kemarin ya, pakai baju merah, rompi kuning, warungnya takut didenda 50 juta, saya yang bayar kata gitu. Sekarang ini banyak orang kemelinti, kementus, ya orang Surabaya lebih ekstrim kalau ngomong kemetak. Kemetak itu jaluk di ketak gitu. Saya yang bayar 50 juta, bayar bu kayak piro, bayar 50 juta. Makan bakso, tidak boleh gitu. Maksudnya itu pada saat kita ke warung, begitu dilihatnya ada salib di situ. Gereja di mana kok? Setidaknya kan ngomong begitu. Daripada lagunya kelenengan, lagu-lagu ibadah kalau hari Minggu gini lagu rohani.
Saya kenal seorang pengusaha restoran besar. Ya, Anda pasti tahu karena visi dia luar biasa. Menjadikan semua orang terbiasa dengan makanan restoran. Restorannya namanya Italia, tapi barang yang dijual yang umum-umum, Solaria. Ya, Solaria. Itu kalau dia muter lagu, coba Anda amati. Ya, dulunya itu lagu-lagu, ada kelenengan Sunda, lagu-lagu begini. Saya bilang waktu itu, bos, ente tiap minggu di gereja. Oh enggak tiap minggu pak. Aku kebaktian tengah minggu ya ikut lah, apalagi itu. Ya kan? Emang enggak pengen tahu Anda itu orang Kristen? Ya pengen, loh kok enggak dilakukan? Jangan bulat Pak Wayan, maksudnya gimana? Saya bikin bulat supaya lu ngerti. Ya. Maksudnya gimana bos? Mbok simpel aja Pak, lagu itu diputer lagu-lagunya. Pertama lagu-lagu instrumental tapi instrumental gereja. Dulu mobil saya itu lagunya instrumental, sampai teman saya minta gitu. Teman saya ini naik haji 2-3 kali. Bu aku dikasih lagu kayak gitu, serius. Gitu. Betul, benar. Gak usah macam-macam, tak keluarkan disknya, ini pakai. Dengan catatan benar kamu putar di mobilmu ya. Katanya, loh, bukan gue yang ngasih, lo yang minta loh. Ayo puteran, saya bilang gitu. Besok gantian kita keluar pakai mobilmu. Boleh, tapi sampulnya gak usah ya bos. Sak karep, yang penting mbak puter. Ya mungkin karena sampulnya isinya kan apa namanya daftar lagu-lagu gereja. Tapi diputar pak di mobilnya, bener. Karena instrumental kan nggak ngerti orang. Enak ya kata gitu. Ya, biar kan pertama kali enak, lama-lama kangen gitu loh. Ya kan? Kan begitu. Itu kalau kita jadi tanah yang subur. Ya, itu tanah yang subur. Nah, ada alat lain yang diperkenalkan oleh gembala kami, Pak Andi Cokro, yaitu ada 4 kata yang dirangkai di dalam satu apa namanya, Pak Slamet pasti tahu itu, satu singkatan namanya misi. Misi itu yang pertama M-nya itu maturity. Ya, maturity itu kedewasaan, kematangan diri. Kedua I-nya intimacy. Intimacy itu keakraban, kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Tuhan. Ya, lalu S-nya itu stability. Stability itu konsistensi, stabil. Bukan anget-anget pisang goreng yang 5 menit dingin. Ya. Tapi betul-betul bisa kayak magic jar ya ibu-ibu itu loh. Anget terus nasinya di dalam. Ya, seperti itu. Ya, I yang terakhir impact. Impact ini sama seperti tadi di Kejadian 12 ayat 12. Berbuah. Impact. Nah, maturity. Kematangan, apa sih yang dimaksud kematangan itu? Kita jadi manusia itu muda terus apa enggak? Sorry, abang usia berapa? 36. Saya hampir 60 awal tahun. Ya. Menjadi tua itu pasti, bener gak? Saya 50 tahun yang lalu masih kelas 4 SD. 50 tahun yang lalu. Sekarang udah hampir 60 tahun. Betul gak? Pasti jadi tua. Dewasa enggak? Zamannya Pak Harto ada istilah
belum tentu. Ya, menjadi tua itu pasti. Untuk jadi dewasa itu pilihan. Ya, tanah itu subur, manusia itu tidak ada yang bodoh diciptakan Tuhan. Tapi dia menjadi pinter, tanah itu menghasilkan apa tidak, itu kan pilihan. Ya, kata yang kakung saya itu lurah dulu. Lo tanah ki lemah ini mbok paculi ya ora iso muwah ya tanduran mulai. Bener enggak? Tanah itu kalau tidak kita cangkuli, tidak kita tanami tidak disiangin, tidak dipupukin, emang berbuah? Enggak. Kalau nggak percaya coba beli kambing, biar aja itu taruh di kandang tidak diapa-apain gitu. Ya 3 hari lagi nyangkul kita. Apa? Ngubur. Ya, dewasa itu pilihan, ya kan? Jadi apa yang dimaksud Tuhan, jadilah engkau tanah yang subur, itu tugas buat kita. Ya, bukan sulapan. Kebaikan Tuhan itu tidak serta merta ke kita. Ya, tidak serta-merta. Tapi beliau sediakan sesuatu yang baik. Yang kedua, kelanjutan yang pertama tadi, makanya jadi orang, waduh kok jadi nasihati sok tua jadinya ya. Makanya jadi orang itu kita harus punya wawasan yang panjang, yang luas. Supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya dunia luar, bagaimana sebetulnya yang ada di sebelah. Kita merasa hebat, gak taunya tetangga kita udah lebih hebat. Kayak orang main bola kan, orang Indonesia ngegulkan 1 terus seneng-seneng. 2 menit kemudian dilabrak lawan. Menit yang ketiga gol lagi, keempat gol lagi, kelima gol lagi. Bukan kita yang gol, lawan. Karena lengah. Ya, kedua intimacy. Untuk bisa menjadi seperti itu, untuk bisa makin mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk rencana hidup kita harus akrab. Ya, coba kalau saya nggak akrab sama Pak Slamet, nggak kenal, nggak dari dulu sudah orang Surabaya bilang koncoan gitu. Terus tiba-tiba datang ke rumah, Pak, jemaatku tuh butuh 30 sembako, boleh dong aku minta? Emang lu siapa? Ya tak? Maka ada guyonan dulu waktu saya masih ngelola yang namanya GC Together, Yerusalem kita dulu kita urus. Diri kita sendiri dulu kita urus. Tuhan perintahkan kita juga untuk apa? Menolong orang. Tapi kalau gara-gara nolong orang lalu kita kelaparan, Tuhan juga marah. Ya, Tuhan juga marah. Gak boleh. Bukan pelit loh, enggak. Punya 10 dikasihkan 10 ya jaga gitu toh ya. Punya 10 ya dikasihkan 4, yang 6 untuk kita. Kenapa? Besok ada orang minta lagi, apa yang kita kasih? Anak kita lapar, apa yang kita kasih? Nggak ada. Untuk bisa seperti itu, untuk bisa mendapatkan pilihan orang dewasa tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengerti apa mau beliau. Apa rencana beliau. Doa jengkang-jengking, Tuhan berkati aku, kasih aku hikmat. Tapi cuma begitu tok. Nggak melakukan apa-apa. Ya nggak bisa. Jadi follower yang paling setia dari itu loh, yang suka ngomongin gereja aneh-aneh itu loh. Ya. Saya follower mereka.
tapi saya hanya untuk melihat, oh orang ini ngomong begini. Apa sih maunya? Ya. Pernah saya selama seminggu itu perang dengan mereka. Wah, terus tutak di Instagram itu. Sampai diingatkan kawan-kawan, ngapainlah kamu kurang kerjaan. Bukan kalah, tapi seharusnya aku berpikir, kok saya jadi orang gila ya? Ngeladenin yang seperti ini gitu loh. Ya, gak ada gunanya. Bagusan waktu itu saya alokasikan untuk bacain Alkitab. Kalau jadi followernya belajar Alkitab, followernya di situ nasihat rohani yang begitu. Kita bisa ngerti. Ini Instagram saya, foto saya di sini, foto apa namanya? Saya itu orang gaptek, apa namanya? Library, ya, galeri saya, ya library foto itu lebih dari 7.000 foto. Ya, kebetulan saya memang hobi fotografi. Ya, kebetulan. Tapi isinya banyakan adalah kata-kata yang membangun itu yang saya simpan. Saya save di situ. Tiap pagi saya share gantian ke teman-teman banyak orang. Saya mau nge-share Pak Slamet, saya khawatir jadi jabu mente kualat nanti. Ngajari Pandito kan saya, ya, itu saya share. Bukan mau sombong, saya sampaikan di sini. Kalau toko itu pelanggan, kalau di gereja itu ya jemaat gitu ya Pak ya. Itu lebih dari 40 yang tiap pagi saya share. Ada firman Tuhan yang saya kan kayak bukan tiap pagi saya dapat kira-kira ada 10-15 share firman Tuhan itu. Saya seleksi yang mana, saya rangkaikan, saya bikin, saya bagi-bagi. Sehari aja saya selip, sengaja saya nggak ngasih gitu, nanya. Ya yang deket-deket ngomongnya, wah tadi malas kok saiki katanya. Ini orang kok dikasih yang baik kok malah ngolok-olok gitu ya. Tapi ya maksudnya dia baik kok, saya kok nggak dapat kiriman dari kamu gitu. Ya, termasuk 2 panti asuhan, ya, saya kasih untuk ke anak-anaknya, saya kasih ke ketua yayasannya. Ya, mereka senang juga. Nah seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa begitu? Bagaimana saya bisa menyeleksi itu? Karena saya mendekatkan diri ke Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, stability. Lah ya itu tadi, ndak anget-anget, lempeng. Pada waktu kami mengurus keberangkatan dia ke Singapura, saya datang ke kedutaan Singapura, kami konsultasi dengan perwakilan rumah sakitnya yang ada di Jakarta. Mereka bilang, Pak, 90% permohonan orang Indonesia ditolak untuk ke Singapura. Loh, kan ada rekomendasi dari dokter di sana. Keputusan ada di tangan Menteri Kesehatan siang. Tapi saran saya, Bapak ajukan saja, siapa tahu anak Bapak masuknya 10%. Kami ajukan. Tunggu waktu 2 minggu dengan saya karena nggak tahan sendirian, akhirnya saya telepon tengah malam ke Bu Lia dan Pak Suradi minta dibuatkan doa. Hari ke-13 kami terima telepon, permohonan disetujui dengan syarat. Yang berangkat selain pasien hanya 1 orang yang boleh. Dan keduanya harus sehat dalam pengertian swab paling lama berlaku 48 jam sampai dengan dia mendarat di Singapura. Mendarat di Singapura, si pasien yang dijemput oleh ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengantarnya akan diisolasi ke hotel selama 2 minggu. Stres ya, apalagi ibunya kan. 2 minggu diisolasi. Coba ya. Mujizat kan, dia bisa berangkat udah mujizat, tapi gak gratis loh mujizat. Sudah dilakukan, puji Tuhan, dalam waktu 2 minggu itu dia masih dikasih kesempatan. Tuhan masih baik, baik banget.
dikasih kesempatan untuk datang ke rumah sakit nengok istrinya. Tibalah hari operasi. Hari operasi itu seminggu setelah dia datang di sana. Operasi besar, ya, lidahnya. Menantu saya ajukan permohonan supaya boleh nungguin istrinya dong itu operasi. Ya, ingin supaya saya bisa doain. Puji Tuhan permohonannya ditolak. Saya bilang, kamu berdoa, gak usah nangis, gak usah bersedih, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih bahwa kamu ada di Singapura. Mohon kepada Tuhan, nanti malam kita ibadah. Kami tiap hari ibadah pagi, sore, pagi, malam, lewat video call. Emang kenapa Pak? Feelingku besok pagi kamu akan diizinkan datang ke rumah sakit. Betul. Jam 5 pagi, jam setengah 8 pagi dia telepon. Saya mau ke rumah sakit, puji Tuhan, saya diizinkan untuk nungguin. Luar biasa nggak? Kemarin malamnya ditolak. Rupanya dokter yang memberi deal, yang operasi itu nulis secara pribadi ke Menteri Kesehatan. Orang ini hanya mau mendoakan istrinya. Operasi ini berjalan tidak kurang dari 8 jam katanya. Maka disetujui. Belum selesai mujizat Tuhan. Sampai di rumah sakit, dia diizinkan sampai masuk ke pintu ruang operasi. Tidak enggak? Biasanya ada di ujung gang. Setelah itu masuk ruang steril udah gak boleh apa-apain ya. Dia boleh masuk sampai pintu, sampai istri dinaikkan ke meja operasi, baru dia disuruh keluar. Di luar apa orang Jawa bilang nangis gugup itu ya Pak terjemahannya. Nangis terseduh-seduh, nangis bombay itu. Ya, 10,5 jam operasi. Selesai, baik ya. Seminggu kemudian pembuluh darah utama yang selama ini dia hindari oleh dokter itu pecah. Di video Maria darah sakit udah langsung masuk ruang operasi, dioperasi lagi, nggak lama cuma 4 jam nyambung pembuluh darah. Seminggu kemudian ganti isi tangan yang kanan. Mujizat luar biasa. Tapi anak ini masih semangat. Dikasih Tuhan semangat. Kemarin dia sudah mulai latihan jalan di taman. Saya gak tega lihat. Ya, lidahnya diangkat, ini dibolong di sekolah. Dia ke atas sini dikasih bolong. Yang penting kamu selamat, kamu sehat. Masih bisa membesarkan anak. Syukuri itu. Jadi sikap bersyukur, sikap merendah di hadapan Tuhan, itulah kedewasaan yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan kondisi yang demikian, kita akan menjadi tanah yang subur, sehingga Kejadian 9 ayat 1, beranak cuculah, penuhilah bumi akan. Anda tidak akan petentang-petenteng, tapi bisa menginjili tukang taksi, menginjili tukang sayur. Jadi atau tidak bukan urusan kita, itu kerjaan Tuhan. Tugas kita harus kita jalankan. Jangan hanya gara-gara cewek cantik besok sholat Jumat. Jangan gara-gara cowok punya Mercy besok pakai jilbab. Benar nggak? Ya, saya melarang. Bukan, nggak ada hakku. Saat Anda mau memilih, pilihlah dengan benar. Ingat,
menjadi tua itu pasti. Tahun depan bulan Mei saya ulang tahun ke-60. Emang bisa? Janganlah Tuhan, 30 aja. Nggak mungkin. Tapi dewasakah aku? Pilihan kita. Bisa apa enggak? Begitu? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, hamba akan berbicara. Sudah cukup hamba sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua masing-masing untuk bisa menjadi tanah-Mu yang subur, tempat kami mewujudkan untuk memenuhi bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi ranting yang kokoh, yang benar-benar hidup di dalam batang-Mu sebagai pokok anggur yang benar. Terima kasih ya Bapa. Hanya berkat dan kasih-Mu serta hikmat-Mu kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Shalom. Beri senyum kiri kanan sambil katakan semangat. Biasanya kan kasih tos, sekarang karena new normal kita kasih senyum saja. Terima kasih buat hambanya Pastor Wayan. Memang walaupun namanya Pak Wayan ada logat Jawanya ada, saya pikir dulu Jawa, ternyata Pak Wayan Bali. Kemudian terima kasih buat hambanya, Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga di rumah. Nanti kalau mantu diinfo Pak. Kemudian hari ini pengumuman ibadah masih tetap online dan kita akan berusaha nanti kita infokan kalau sudah diizinkan untuk ibadah offline, kita akan infokan sesegera mungkin. Kita rindu untuk segera ibadah normal. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat selesai dan tidak ada di Indonesia, bahkan di muka bumi. Kita juga akan berikan persembahan. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami akan belajar menabur di tengah kondisi seperti ini. Kami percaya apa yang kami tabur berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Angkat suara pujiku.
biar itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapak, kami berdoa biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang dewasa, kami punya keintiman dengan Engkau, bahkan kami menjadi orang-orang yang konsisten, dan kami juga menjadi orang yang berdampak Tuhan, dimulai dari orang-orang sekitar kami, dimulai dari diri kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat setiap yang ditaburkan ini menjadi berkat buat kami. Kami berdoa syafaat buat lingkungan di mana kami tinggal, diberkati tetangga kami kanan kiri depan belakang, bahkan kota bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Indonesia ada damai, ada shalom, diberkati Indonesia ada rukun, ada kedamaian Tuhan. Buat pemerintah bangsa kami, kami berdoa Bapak Jokowi Maruf Amin, diberkati para menteri juga, aparat hukum keamanan, anggota MPR DPR dari pusat sampai daerah, bersinergi untuk Indonesia sehingga baik. Kami juga bersyukur buat para pemimpin rohani, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil di Indonesia, diberkati pelayanan mereka, terutama juga hamba-hamba di GPI, Pak Rubinadi, Pak Satria dan staf, gembala pembina kami, Pak Niko dan tempat wakilnya, Pak Dani, Pak Paul, Pak Juan, Pak Alvin, diberkati juga. Kami bersyukur buat gembala cabang kami, buat Pastor Andi dan juga ketiga wakilnya, Pastor Doni, Pastor Monti, Pastor Timi, dan juga tim GC, Pastor Maya, Pastor Firloni, diberkati tim GC, gereja yang sehat dan kuat, diberkati. Kami juga berserahkan gereja ini Tuhan, gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah, bergerak, bertambah, berkembang, menjadi gereja yang menyukakan hati Tuhan, gereja yang diberkati dengan perbendaharaan, gereja yang berlimpah, makanan berlimpah, diberkati yang menabur, yang mengelola, diberi marifat, diberi kecakapan dalam mengelola keuangan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, yang menabur diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih yang melayani juga hari ini, siapapun yang melayani Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kami boleh terima berkat daripada surga. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Pergilah dan mulailah menjadi saksi Kristus, menjadi yang dewasa, intim dengan Tuhan, konsisten, dan berdampak atau berbuah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.